Baik, di sini ada uji paired sample t-test atau uji sampel t-test berpasangan, di mana uji ini biasanya untuk perbandingan dan uji ini biasanya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Nah, uji sampel t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Nah, kalau untuk yang tidak saling berpasangan atau berhubungan itu bisa menggunakan uji sampel T independen. Nah, itu pada uji sampel perpasangan ini, data yang digunakan harus terdistribusi secara normal. Jika tidak terdistribusi secara normal, maka bisa dengan alternatif menggunakan uji Wilcoxon. Nah, di sini yang digunakan pertama kali adalah kita tekan analyze, lalu compare means, kita pilih kita pilih paired sample t-test. Nah, pada variabel 1 kita masukkan yang sebelum terapi. Nih, kita masukkan yang sebelum terapi ke variabel 1 dan setelah 14 terapi itu untuk variabel 2. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini dapatkan hasil outputnya. Nah, di sini didapatkan hasil rata-rata dari sebelum terapi dan setelah terapi. Pada sebelum terapi didapatkan 194 dan setelah terapi rata-ratanya 166 dari ke 20 sampel. Jadi di sini kan saya menggunakan data kadar glukosa darah dalam bentuk mg per dl dalam satuan mg per dl pada pasien. Nah, ini sebelum diberikan terapi dan setelah diberikan terapi untuk glukosa darahnya setelah 14 hari. Dapatkan rata-rata yang cukup signifikan berbeda. Nah, pada paired sample correlation ini, kolerasinya kan 0,946. Nah, jika kolerasi ini lebih besar dari 0,05, artinya ini kan lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel sebelum terapi dengan eh, setelah 14 hari terapi. Jika dia besar dari 0,05. Nah, eh, pada paired sample t-test, nah ini didapatkan hasil signifikasinya kurang dari 0,01. Nah, di mana artinya jika dia kurang dari 0,01, artinya kan dia kurang dari 0,05. Nah, untuk kriterianya itu jika p-value atau signifikasinya itu kurang dari 0,05, itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara kadar glukosa darah puasa sebelum dan sesudah pemberian terapi. Nah, pada artinya tuh dapat disimpulkan bahwa obat antidiabetes yang diberikan itu efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah puasa pasien. Karena di sini dapat terlihat bahwa memang kadar glukosa darah pasien itu turun cukup signifikan.